Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi pada pagi yang indah ini, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang sangat baik bagi kami manusia berdosa. Sepanjang malam, malaikat-Mu sudah menjaga dan melindungi kami, dan pagi ini kami masih boleh Engkau izinkan untuk menikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk tetap fokus mendengarkan dan memahami pembelajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami dimampukan untuk memahaminya seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman ini boleh menjadi satu semangat dan sukacita yang baru bagi kami untuk menjalani aktivitas kami khususnya pada hari ini. Terpujilah Engkau untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, Jumat 31 Januari 2025 yang berjudul Tuhan itu ada. Adapun ayat hafalannya berbunyi, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku. Tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 13. 13 tahun yang lalu, hidup saya berantakan. Saya memakai narkoba, merokok, minum alkohol, gemuk, membolos di sekolah menengah, memiliki sikap buruk dan jahat pada keluarga saya. Saat di sekolah menengah, saya keluar dan menyia-nyiakan tahun-tahun hidup saya hanya untuk menonton televisi dan berpesta. Saya percaya pada kekuatan diri sendiri. Jika saya menginginkan sesuatu, saya pasti mendapatkannya. Jadi, ketika saya memutuskan untuk kembali ke sekolah menengah, saya belajar dengan tergesa-gesa dan lulus bersama teman-teman sekelas saya meskipun nilai saya jelek. Siapa yang peduli? Tidak ada satupun keluarga saya yang sampai pendidikannya ke perguruan tinggi. Ketika saya bertemu dan menikah dengan Rick, saya mulai memperbaiki pola hidup saya. Namun, setelah kakek saya meninggal karena kanker usus besar pada usia 63 tahun, barulah saya memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian. Makan daging babi dan telur setiap hari mungkin telah menjadi penyebab kematian kakek saya.
Kakek adalah satu-satunya sosok ayah yang betul-betul saya kenal. Dan kematiannya membawa kesedihan yang sangat mendalam bagi saya. Tak lama kemudian, setelah kakek saya meninggal, ketika nenek terkena stroke parah, hati saya menjadi semakin hancur. Mengapa? Mengapa ini terjadi pada saya? Kemudian ketika saya membawanya ke setiap sesi terapinya, saya terkesan dengan pentingnya terapi fisik, physical therapy. Dan saya memutuskan untuk mendaftar di program physical therapy assistant di Michiana College. Pemirsa, saya ditolak. Saya tidak tahan ketika tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi, saya pergi ke rumah musim panas kami di Tennessee untuk mengikuti program PTA di Rowan State di La Follette. Di sanalah kali pertama saya bertemu Kari yang pernah mengikuti pelatihan terapi fisik di Andrews University, sebuah sekolah Advent yang berjarak hanya beberapa mil dari rumah kami di South Bend. Saat saya berlatih untuk maraton dengan berlari 10 hingga 12 mil sehari, Kari akan bersepeda atau berlari di samping saya dan menceritakan kisah-kisah dalam Alkitab, sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Saat persahabatan kami tumbuh, Kari mendorong saya untuk memberanikan diri mendaftar ke program terapi fisik di Andrews University. Mustahil, kata saya, nilai-nilai saya jelek. Tetapi ternyata kepercayaan Kari pada diri saya memberi saya kepercayaan diri untuk melamar, dan pemirsa, mereka menerima saya. Suatu hari di kelas anatomi, ketika saya sedang mempelajari tengkorak, saya tersadar, Tuhan itu nyata. Evolusi tidak bisa menjelaskan lubang kecil di dagu yang ukurannya sangat tepat sekali untuk saraf trigeminal melewati tengkorak sehingga kita bisa mengunyah. Pasti ada Tuhan. Dan pribadi Tuhan inilah yang telah menuntun hidup saya meskipun saya tidak mengetahui apa-apa tentang Dia. Luar biasa. Pikirkan kembali, pemirsa yang diberkati Tuhan. Mari kita pikirkan kembali bagaimana Tuhan telah memimpin kita di masa lalu. Dan biarkanlah kenyataan tentang Tuhan memberikan kita energi pada hidup kita. Turner Gretchen. Inilah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang sangat luar biasa, yang telah menciptakan tubuh kami dengan begitu sempurna dengan fungsinya masing-masing. Tuhan, kami tidak pernah tahu tentang tubuh kami. Tapi Engkau telah menciptakannya dengan sempurna bagi pribadi kami masing-masing, di mana setiap komponen tubuh kami bekerja secara misterius sesuai dengan kehendak-Mu, menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga tubuh kami setiap hari, hari demi hari, bahkan sampai saat ini boleh menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini sampai saat ini. Terpujilah Engkau untuk berkat yang sangat luar biasa ini. Tuhan, ajari kami untuk menghargai setiap berkat-berkat indah yang Engkau telah berikan bagi masing-masing kami. Sering kami lalai untuk bersyukur, sering kami lupa atas berkat-berkat Tuhan.
Maafkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan biarlah kiranya sejak saat ini firman ini menjadi satu pengingat bagi kami bahwa Engkau sangat-sangat berkuasa dalam tubuh kami, dan tubuh kami boleh menjalankan fungsinya masing-masing hanya karena kuasa dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk tubuh yang sempurna ini. Ajarilah kami dan seluruh pemirsa untuk menjaganya, merawatnya dengan baik sehingga tubuh kami adalah tempat bait Tuhan. Ketika kami akan beraktivitas hari ini, tuntunan Roh Kudus Tuhan boleh memampukan kami dalam setiap aktivitas kami, khususnya aktivitas pemirsa. Biarlah kiranya semua boleh berjalan dengan baik, mendatangkan sukacita berkat bagi kami dan kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni kami akan dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.